Alhamdulillah kita dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul motif saja mengambil kalimatnya. Faman akramaka fa innama akramu jamilun. Jamilan satrufika. Yang artinya barang siapa memuliakan akan dirimu, akan engkau atau dirimu, maka sesungguhnya memuliakan ia akan elok dinding kepada Allah pada jiwa. Karena bahasanya Allah Ta'ala itu apabila menghendaki engkau atas segala hamba, maka dijalankannya atas itu dinding yang elok. Ini yang elok. Ini bahasa Melayu. Jadi artinya apabila datang sesuatu makhluk yang memuliakan, bahasa kita yang memuji-muji daripada kebaikan-kebaikan kita yang baik saya jahat. Yang jahat itu kita apa? Tatkala orang memuji-muji kebaikan kita, pada tatkala datang pujian itu, maksudnya kita tidak terpandang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pujian itu bisa menjadikan suatu dinding hijab sehingga kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tatkala kita tidak terpandang dengan pujinya Allah hak dan kenyataan Allah, kita bisa bangga dan senang dengan pujian itu sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak, yang dialah berhak menerima segala puji, yang dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala pujian itu datang kepada diri kita, kita ada rasa bangga dengan pujian, rasa senang, itulah dinding hijab yang membuat kita tertutup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya maka bukan berarti tidak ada pujian. Yang maksudnya tatkala datang pujian-pujian dari makhluk itu, maka pandanglah pada kalamullah. Pandanglah dengan pujiannya Allah, dengan geraknya Allah pada makhluk itu, jangan sampai terpandang pada makhluk. Tatkala kita terpandang pada makhluk yang memuji itu, maka disebut dengan dinding hijab. Bahkan dalam istilah tauhid, yaitu ma'rifat, itu termasuk syirik. Jadi kalau dipuji orang saat kita marahi, bukan itu. Maka tatkala pujian itu datang, dijawab dengan adab alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Bagaimana tatkala cacian? Ya alhamdulillah. Karena semuanya datang daripada Allah, bukan Allah mencaci. Alhamdulillah. Jadi jangan kaget kalau orang banyak tahu itu alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Nah, tatkala kita bangga dengan pujian, bahkan sebaliknya kita membenci misalnya orang mencaci kita, karena mau itu kebalikannya. Tatkala kita bangga dengan pujian, tatkala datang hinaan cacian, mau tidak mau kita memusuhi orang yang mencaci itu. Tetapi kalau kita tidak bangga dengan pujian, karena terpandang pada Allah, tatkala datang hinaan dan cacian, kita tidak juga benci, karena kita tetap terpandang kepada Allah. Itulah konsep baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah. Jangankan kita manusia awam, sebagai generasi yang sekian generasi daripada baginda Rasul, Nabi kita Muhammad saja sampai dia ke Madinah, bahkan sampai mendekati kematian pun masih tetap ada yang memusuhi beliau, ada yang menghina beliau, ada yang mencintai beliau. Tetapi bagi baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah, dia tidak pernah benci dengan hal demikian itu, karena dia terpandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak praktik. Pada dasarnya tatkala kita bangga dengan pujian tentang ibadah yang kita lakukan itu, Islam maknanya gugurlah amalia ibadah si Allah menjadi tidak afdal karena kita bangga dengan ibadah. Maka pujian itu berkata Al-Imam Al-Hujjatul Islam dalam kitab istilahnya beliau Al-Ghazali, yaitu pujian itu adalah racun dan racun itu adalah madu. Pujian itu kan madu, tapi jadi racun. Racun itu bisa menjadi madu. Jadi cacian itu bisa jadi madu.
dihina, semakin dicaci, semakin dia baik dengan orang lain, dan semakin gigih dia berjuang untuk menyebarkan risalah ajaran agama Allah Islam. Kitabullah Nah, jadi kita ini kalau umat jangan mudah kendor, ya, kendor. Kebanyakan di antara manusia itu terkadang-kadang membanggakan akan amaliyahnya dan bangga dengan pujian-pujian makhluk, dia lupa kepada Allah. Itu kebanyakan gitu ya. Dan merasa sakit kalau dicaci. Hal ibadah yang demikian itu adalah ibadah yang kurang sempurna, ya kan? Kurang sempurna, jauh dari ikhlas, jauh dari ikhlas. Karena ibadah yang ikhlas itu tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan neraka, tidak takut juga dengan cacian, hinaan, kan? Ikhlas. Tidak takut jika difitnah, cuma jangan buat fitnah. Mentang-mentang tidak takut difitnah, dia mau fitnah sama yang tidak, itu bukan tidak takut, itu memang tidak fitnah, itu menyalahi aturan ajaran. Ya. Jangan salahkan ajaran, tidak ada ajaran yang mengatakan tidak ibadah. Ibadah, tapi ibadahnya jangan ada rasa kita. Ibadah yang baik pada pandangan Allah sesuai tentunya hadis Rasulullah itu disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak ada harapan-harapan yang lain selain daripada Allah. Awal terbit ibadah sudah menunjukkan Allah. Dinding yang paling hijab, yang paling halus, tatkala kita merasa mampu ibadah. Itu dinding pada diri. Hijab pada diri. Kita merasa mampu berbuat baik, itu hijab. Mampu menghindari keburukan, itu hijab. Itu hijab yang harus pada diri. Kalau di luar tadi menjadi hijab, pujian-pujian, cacian-cacian, kan? Kenapa jadi hijab cacian? Tapi kalau kita benci, berarti berhijab yang mencaci. Tapi kalau kita bangga dengan yang memuji kita, senang dipuji, itu juga menjadi dinding atau hijab. Itu dari luar diri. Pada diri kita ada rasa kemampuan kita berbuat kebaikan atau bangga pada diri sendiri dari luar, itu juga termasuk dinding hijab kita sehingga tidak terpandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu ini yang harus kita telah, ini prakteknya di lapangan, istilah bahasa kita di alam pasar ini. Karena disinilah bukti kesempurnaannya, baik kita sesama satu jalan, toriko atau berbeda toriko, atau yang disebut dengan fikih. Ya kalau memang sempurna ma'rifatnya berbeda, dia tidak lagi pada panggil fikih ya toriko, tidak, karena dia sudah keluar daripada ma'rifat. Semua itu pandangannya hanya la maujudun bihati ilallah. Jadi dia tidak menghina orang yang selama di bidang fikih, karena sudah di luar, dia sudah mengerti maksudnya disampaikan. Ya kalau yang menyampaikan dengan makna, ya tak, itu hak masing-masing, ya kan? Nah ikrah ini tidak ada paksaan, itu adalah beragam cara berpikir, tidak ada paksaan. Setiap orang beda cara menafsirkannya. Nah dan kalau orang-orang misalnya yang tidak belajar dengan ilmu tasawuf, tauhid sampai ma'rifat menyampaikan itu, karena orang yang sudah sampai pada ahadiyat oleh ahadiyat belum ma'rifat, dia sudah menyambung makna yang dibacakan itu terpandangnya kepada Allah sehingga tidak menjadi bala bantah bagi dirinya, apalagi untuk menghina orang yang menyampaikan. Ini introduksinya masalah ma'rifat. Maka istilahnya bangunan itu mungkin mudah dibangun, pemeliharaannya itu yang susah. Kayak istilah proyek kan ada masa pemeliharaan, istilahnya kan. Kau istilahkan proyek itu, bukan proyek kan ini. Nah kan kalau awal menuntut salib namanya menuju suluk terbuka hijab mengenal Allah,
Setelah kenal ini pemeliharaannya ini yang sulit. Prakteknya pada alat ini yang sulit. Kalau istilah proyek tadi, gugur pemeliharaan kenapa lain? Ya kan? Istilah proyek ini. Tapi di marifatnya artinya tenang. Ya kalau sudah pulih sudah selesai. Dan yang menariknya lagi, ya memang proyek yang bentuk kasar ya, ya alamin ya. Proyek ini susah ini, dan bentuk tak lupa. Tak baca nampal kirim iPhone. Itu bahasa tadi istilahkan baiklah proyek. Maka tidak mudah. Maka oleh karena itu jangan bangga dengan pujian dan jangan pula berkecil hati dengan cacian. Barang siapa bangga dengan pujian, pasti dia akan kecewa tatkala dicaci, mau tidak mau. Itu dengan diri. Mau tidak mau. Karena pujian itu hanya bagi Allah. Alhamdulillah liman sarraka laisa alhamdu. Liman akramaka wasukruka. Jadi maka puji itu bagi yang menutupi dan mendinding akan engkau. Tiadalah puji itu bagi yang memuliakan akan engkau. Pada dasarnya pujian itu membuat kita tertutup kepada Allah, bukan memuliakan di hadapan Allah. Artinya diperhatikan tadi, bukan membuat kita mulia di hadapan Allah kalau kita bahkan membuat kita terhina dalam pandangan Allah kalau kita bangga dengan pujian. Tatkala pujian itu datang kita terpandang kepada Allah, maka menjadi mulialah kita di hadapan Allah. Tatkala cacian itu datang kepada kita terpandang kepada Allah, maka menjadi mulia kita di hadapan Allah. Betapa terpandang kepada Allah, kan kita memusuhkan. Saya pernah sampaikan kan, jangan kita cuma cerita la maujud ilallah, la maujud ilallah, tiada yang ada hanya Allah. Ceritanya lemahnya, cuma dalam senggolan, udah tersinggung. Lah, ini la maujud, dah dalam senggolan, udah merajuk, dikit-dikit merajuk. Sama ngaji nih, yang parah dia merajuk sama guru. Merajuk. Misalnya itu bisa di sini ada kata di sini aman, kan cabangnya di sini kan. Cuma kebetulan yang dengarnya di sini. Merajuk. Oke, ya kalau sudah orang merajuk kalau merajuk dulu, secara dewe. Kadang merajuk dengan mati, merajuk dengan bini, iya. Udah merajuk. Kalau selain merajuk sudah kawan. Ceritanya la maujud ini. Aku tidak mengharapkan puji dan takluk dengan cacian. Karena yang ada hanya bagi Allah. Apa dia senggol dikit kok rapi, ya kan? Nah, cuman ceritanya. Itulah tanda-tanda orang munafik dalam agama, munafik dalam ma'rifat. Enggak asal dikit maaf. Ya. Kalau sudah katakan la maujud, ada sedikit. Jangan lagi. Kalau bahasa umumnya pelit bin medit, bin kikir. Katanya la maujud, mulai hitung kalkulator. Alah, kecil nih la maujud. Katanya la maujud itu pasti keluar negeri dan bumi, kan? Habis langit, habis isinya. Jangankan untuk merugikan istilahnya diri sendiri dan kadang-kadang itu disenggol dikit pun sudah lah itu batal lah maujudnya. Jadi kalau sudah katakanlah maujud, contoh Rasulullah, betul-betul tiada yang lain. Muhammad, kau mengajarkan sesat. Alhamdulillah. Tidak begini.
kambing dengan naik unta bersihkannya dia tetap sembahyang. Kapan sakit digaling jauhnya roti bulu kan. Lalu aja dia itu. Nah, kita ini jad-jadnya wae kan. Yang tersinggung kamu tak boleh cerita. Kalau kamu jud masih banyak halangan, sudah benar itu, tapi benar pada cerita ilmunya. Maka dalam ilmu ma'rifat dikatakan ada ma'rifatul kalam, ma'rifatul ilmu, ada ma'rifat hakiki, ya kan? Ya, itu ma'rifat awam, ma'rifat hawas sudah bermainah, tidak selenggolan, tidak ada benci. Ma'rifat al-arifillah, itu maunya hakiki. Sudah nyata Allah, istilah bahasanya semata-mata. Tiap yang datang alhamdulillah, yang datang alhamdulillah, tidak makin imbang lagi. Para nabi, para rasul, para aulia Allah itu dia sanggup mengorbankan di dalam kubur istilahnya demi umat. Kenapa mungkin? Maka pujian-pujian itu bisa menjadi menghinakan kita dan Allah. Pun cacian itu bisa membuat kita terhina di hadapan Allah kalau kita tidak memandang kepada Allah. Nah, maka penting ngaji hikam ya. Sebanyak apapun amalia ibadah kita, apapun bentuk ibadahnya, selagi masih kita bangga dengan ibadah itu, artinya kita terlepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah paham. Ini sembahyangnya sekali bayar, bukan itu. Yang maksud banyak itu adalah kita berbuat. Berapa ya? Nah maka pikirkan ini praktek ma'rifat. Yang sudah terbuka hijab ataupun yang belum terbuka hijab, syukur-syukur yang belum terbuka sudah melatih diri, ya kan? Sampai terbuka hijab itu lebih afdal, sudah terbiasa terlatih. Cuma dia jangan latihan terus gitu ya. Kita ini latihan terus, prakteknya agak kurang. Kapan? Setiap malam Sabtu kita latihan, ya kan? Jangan penjelasannya. Prakteknya setelah menjadi. Mengkajinya juga setelah menjadi sini. Terus dikaji dan dipraktekkan, dipraktekkan. Apa mengkaji itu? Mengkaji diri gitu ya. Kalau ngaji diri jangan ngaji keluar. Kalau ngaji keluar bukan ngaji diri. Ngaji di luar diri gitu. Ya kalau coaching dikaji misalnya, benar itu dikaji, mengajinya ke sini. Ya, apapun makhluk Allah di bumi ini kalau kita cari salah pasti ada salahnya. Tapi kita bukan mencari kesalahan, tapi untuk menuju kepada Allah. Yang kita cari itu kesalahan diri kita. Gimana salahku ya Allah? Allah sangat benar dengan yang selalu aku salah. Walaupun sebenarnya itu tidak salah. Di pandangan Allah itulah yang baik, kalau mengaku salah. Dan kalau kita merasa benar, itu yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu. Karena Rasulullah tidak pernah membanggakan kebaikannya. Siti Khadijah, saudara kaya, sepertiga Arab Saudi miliknya, pun dia tidak pernah membanggakan hartanya. Dia habiskan di jalan Allah, mampu mengikuti, mampu membantu sebagai perjuangan Rasulullah. Dan juga para sahabat-sahabat tidak diomongkan. Jadi wajar kalau ibunda Siti Khadijah itu orang wanita pertama yang dikatakan ummi mar'u muslim atau yang muslimah yang pertama kali masuk surga. Wajar yang diridhoi surga. Wajar. Sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman Ali dan lain sebagainya. Wajar kalau surga melindunginya.
karena dia betul-betul mahabbah kepada Allah dan kepada Rasulullah, kita dibanyak cinta palsu. Ya. Jangan usah cinta palsu, cinta pada lisan, tidak cinta kepada hati. Aku cinta Rasulullah padamu, tapi apa? Maya, disuruhan. Nah, mana dikatakan cinta? Misal, kalau mempresentasikan diri, aku cinta padamu ya Allah. Jangan untuk orang lain, itu diri kita sendiri pun juga suka kan ini. Punya puasa kan untuk kita, sholat untuk kita, kan? Pribadi itu mutlak. Pun kita masih suka. Apalagi untuk orang lain. Maksud kepada itu cinta palsu. Cinta pada lisan tidak tertanam pada qalbi. Kalau dalam iman itu gugur. Karena iman itu difikralkan letaknya pada hati dan nyata pada perbuatan. Jika kalau aku cinta, aku beriman kepada Allah, aku beriman pada Rasul dan keputusan Allah, maka betul-betul kita mahabbah kepada Allah dan Rasul. Ini kita semua. Kalau bahasa kita mau Sumatera ini mungkin jauh di mata dekat di hati itu bohong. Cinta palsu. Ini jauh di mata, jauh di hati. Misal biar gak ngantuk. Sebenarnya kami ini ngantuk, cuma biar gak ngantuk. Kami yang ngantuk, apa kita? Aku ya kan. Ya, kalau tidak cinta Allah, yang dikatakan dalam wujud, nah ya, pikir mana tidak diperintahkan para sahabat, Rasul tidak diperintahkan, dia karena dia cinta kepada Allah, artinya dia mencintai dirinya sendiri. Tapi tidak mudah. Tapi jadilah kita ini berjuang terus, kita berjuang berjuang lagi padanya. Kalau selama ini belum pulih waktu, berusaha pulih waktu, sudah pun bersama menjadikan itu ibadah sunnahnya, ya kan? Terus itulah berjuang. Ya, kalau berjuang memang ada kala yang terjatuh, dia bangkit lagi berusaha bangkit. Ya begitu pun juga para nabi dan para sahabat nabi dan para ulama, para wali tidak mulus berjumut, tidak, pasti ada kalanya karena itulah sayangnya Allah, ya kan? Kalau bahasa saya pribadi, maksudnya semoga aku yakin dengan Allah. Tak yakin yang keraguan dan lagi, buktinya ya Allah. Datanglah seorang satu pintu misalnya nih, dan itu Assalamualaikum Pak Bu, dan itu yakin dan setiap gerak dan diam itu hanya Allah, ya kan? Tiba-tiba datang untuk pintu minta sumbangan, mulai lagi kurang ajar lalu itu sumbangan pulau. Puji kau ya kan, dan yang lainnya dariku kembali ke kau beruntung, minta langsung nanti. Tiba-tiba kita ya Allah salah. Itulah cara Allah belajar. Artinya selalu diingatkan oleh Allah. Jadi Allah buktikan benar-benar yakin dia datang yang lain. Dan lemah mati itu datang yang terpilih tadi. Apa? Perhatikan itu diri kita, yang bukan hanya mulai. Kalau ada rasa kesel, artinya Allah ini terus saja Allah berjawab terus. Tapi biasanya cepat, ya Allah salah, ya Allah. Biasanya, kan? Ya, cuma kapan dana itu, hati-hati. Nanti pernah aku salah. Ya. Maka benar yang dikatakan bahwasanya sekecil zarah pun kebaikan itu dibalas Allah. Sekecil apapun bernilai oleh Allah, sebenarnya bukan nanti itu, bukan nanti, sekarang itu sudah. Cuma kita kurang memperhatikan. Maka belajarlah selama ini, jangan sampai kita menyakiti Allah. Cash, berarti utang-utang.
menyakiti kita saja kok kita menyakiti kita. Itu kan nggak diri yang kita, ya kan? Nah itu kan disakiti terus, dia adalah menyakiti. Nah dikatakan, angkusakum wa alikum selamatkan diri dan keluarga dari neraka, selamatkan hati ini, selamatkan pikir, selamatkan perbuatan ini, jangan sampai keluar daripada kehendak Allah dan Rasulullah. Selamatkan pikir. Ini diri kita dulu selamat. Maka bahasa kamis kayu, nama ini ada lagi saya apa lampu itu. Atau kemana hilang apa dia deh. Kalau bahasa itu belum tebeng bahasa kami pakai berasu untuk meloriwa sama melor sama dulu kan pokoknya belum lah depan kuning maksudnya. Lalu kalau dia tidak kuning atau kajian aku itu gerah dia dari terang ke depan gini kan tapi di belakang sini gelap. Mendingan jadi lilin kan? Biarlah habis tapi itu alam. Kayak kita ngomongkan marifat, ya, tapi kita jangan. Ini kaji diri dan kita sudah kaji orang lain, yang dari masing-masing. Nah maka oleh karena itu kerusakan marif itu pada pujian-pujian dan cacian. Artinya tempat tajalinya itu tatkala pada pendengaran dan pandangan. Itulah pintu awal kerusakan marifat itu cuma dua pintu, pandangan dan pendengaran. Kalau baik pandangan pendengarannya insya Allah selamat. Karena dihina tidak tersinggung. Dan kalau melihatnya baik tidak terpandang melihat dia buruk tidak dia caci, ya. Membuat buruk tidak dia berat buruk. Artinya sudah benar pandangan dan pendengaran. Maka akan benar juga pikirannya dan akan tunduk dia kembali kepada qalbi, yaitu kepada hati, tunduk pada rahasia kembali pada dalam rahasia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu membuat hati sudah ada dalam itu. Kalau pandangan dulu berdiam. Pandangan ini artinya pada kala itu bukan pandangan Allah, menunjukkan pandangan kita. Kalau pandangan Allah, ya, berbagai macam perbuatan malu di bumi ini masih ditunjuk, ya. Sampai saat takdirnya balik harus selesai. Nah, tanggungan diri ya Allah. Selagi kalau masih di dunia tetap menjamin terus balik. Masih dingin dari ya selalu kan jadi kan. Maka oleh karena itu jemaah, hati-hati dalam melangkah dan berpikir karena kerusakan di marifat itu dalam praktek pada kehidupan. Apalagi sampai menganiaya orang lain. Hebatnya aniaya adalah kalau cuma bentuk kasar. Itu membuat fitnah itu aniaya, ya. Mengumpat mencela itu aniaya. Kadang-kadang yang kita bicarakan belum tentu asal itu aniaya. Bahkan lebih bijak. Benda itu sampai ke anak keturunannya, sampai ke cucu-cucunya, jadi buah bin. Itu lebih bijak, ya. Maka ilmu tauhid baik kita diam daripada kita bercerita kalau kita tidak tahu. Karena maka dikatakan diam itu tapi yang diam yang benar kepada Allah, namun diamnya hatinya meluntuk, kan diam. Pikiran yang layang-layang, itu bukan diam. Aku dikatakan diam, ya, cuma hatinya kesel. Ya Allah ya Tuhanku, andai kata dia sakit, tampakkan sakit ya Allah. Itu bukan dia. Ya Allah, sungguh mulia ya Allah. Kau jadikan makhluk ini apa yang kau berikan kepada petunjuk bagiku. Semoga
semuanya sama jika kita dipetunjuk kepada kan selesai. Itu kan orang menarik kalau kita belajar hikmah ya. Sebenarnya kalau ilmu hikmah, uang yang nyakit itu jangan pakai itu. Doa bukan doanya baik, doanya itu baik ya Allah andai kata dia sakit sembuhkan. Tapi niatnya beda, bahaya itu. Itu kami ilmu hikmah dulu tapi jangan lagi, nggak usah dipakai ya itu. Mau jahat itu kamu doakan jahat, tambah jadi jahat. Maka lebih baik di pandanglah kepada wajah Allah. Enggak, jemaah sekalian jadilah dikit baik ya. Membaca lesu istirahat gitu. Kita masuk kami mungkin yang lebih dulu lesu itu kan. Jadi jangan pernah bangga dengan segala amal yang ibadah, apalagi ma'rifat, karena kebanggaan itu membuat jauh kita kepada Allah, membuat hati yang kotor, pikiran kotor, kembali berhijab kepada Allah SWT. Sehingga muncullah prasangka-prasangka bahasanya waham, dan waham itu akan menyebabkan fitnah. Fitnah itu ada fitnah muslim yang hak, fitnah itu lebih jauh daripada pembunuhan. Islam ini lebih besar dong. Baik, demikian saja sebelum kita baca surah. Allahumma salli ala salati ala asali ma'rufalika habibillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala namalu ma'ika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa wala dzikrika ghamilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malai ila yaumiddin. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli wa sallim. Allahumma hadina bil haqi wa bihaqqi bil tawfiq wa bihaqqi bil iman wa bihaqqi bil ma'rifati Muhammadin nabiyyi wa bil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah kana lam yasha wa lam yakun inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.